bagi mereka statusnya aman. Aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikannya, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja, untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, ini jangan salah teriak-teriak bela agama itu. Bela agama bentuknya nggak kayak begitu. Ada orang yang teriak pakai jubah agama, dia mengatakan jihad agama, tapi perbuatannya merusak. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka teriak membela agama, mereka teriak berbuat kebaikan, mereka berteriak untuk berjihad, padahal sebenarnya mereka sedang berbuat kerusakan, hanya saja mereka tidak segera menyadarinya. Ini fakta. Ingat, tidak ada warga negara kelas 1. Betul nggak kira-kira? Di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum. Jenderal Verdi Sambo, bintang 2 loh, masuk penjara nggak ada yang kebal hukum. Teddy Minahasa, bintang 2 nggak ada yang kebal hukum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah.
Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Mereka tidak ikut bangun negara, tahu-tahu mau khilafah. Gimana ini? Gak ikut bangun negara, gak ikut korban, apalagi berdarah-darah. Yang berkorban itu dulu KKI NU, KKI Muhammadiyah. Bapak Ibu, yang tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI boleh mengundurkan diri dari kepala sekolah atau boleh angkat tangan hari ini. Silakan. Ada? Enggak apa-apa. Berarti sepakat semua ya? Setuju semua ya? Oke, ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya nemu yang begitu, kalau saya nyopot panjenengan bukan karena apa-apa. Kalau saya temukan itu. Di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.